Oleh karena itu, Sean secara khusus membawakan Marisa obat dari pangkalan farmasi rahasia keluarga Yuwono, yang dapat membantu memulihkan masa mudanya. Mengambil obat dari sakunya, Sean menyerahkannya kepada Marisa. Marisa, kamu sangat sia-sia. Obat ini untukmu. Di masa mendatang, tolong berhenti mengklaim bahwa saya tidak pernah memberi Anda apapun. Ingin kukatakan sesuatu. Bab 557. Dengan wajah curiga, Marisa mengambil paper bag itu dan membukanya. Ada banyak pil di dalamnya. Karena ini diambil langsung dari pangkalan farmasi rahasia keluarga Yuwono, tidak ada kemasan atau nama merek yang tepat. Sebagai seseorang dari kelas atas, dia terbiasa mencari merek terlebih dahulu. Melihat mereknya tidak ada, Marisa langsung mengira itu sampah. Apa yang kamu berikan padaku? Sean berkata, ini adalah obat yang bisa memperbaiki kulit. Jika Anda meminumnya secara konsisten, pada akhirnya Anda akan terlihat 2 hingga 3 tahun lebih muda. Ini disebut pil pemelihara kecantikan. Karena obat tersebut tidak dirilis ke pasar umum, obat tersebut tidak memiliki nama. Itu hanya memiliki nama kode, HR125. Tapi tidak ada gunanya memberitahu Marisa nama kodenya. Pil pemelihara kecantikan. Marisa melihat dan melemparkannya ke tanah dengan jijik. Sampah. Saya tidak mengambil sesuatu dari asal yang meragukan. 2-3 tahun lebih muda. Mengapa Anda tidak mengklaim bahwa saya akan berubah menjadi seorang gadis remaja? Siapa yang kamu bodohi? Jika memang ada obat seperti itu akan bernilai puluhan ribu dolar dan disimpan dalam kotak emas, bukan? Marisa telah membuang obat yang dia bawa khusus untuknya ke tanah. Ini adalah obat yang benar-benar melampaui pengobatan modern saat ini selama beberapa dekade. Awalnya dia ingin ibu mertuanya menikmati manfaatnya. Dia tidak berharap dia begitu tidak tahu berterima kasih. Bodoh sekali. Sean sangat marah. Tidak peduli seberapa kaya atau berkuasanya seseorang, Sean tidak akan menjual obat ini kepada mereka bahkan jika mereka menawarinya $1 miliar. Marisa tidak tahu apa yang baik untuknya. Sean mengambil obat-obatan berharga itu dan memasukkannya kembali ke sakunya. Dia berkata kepada Maureen, sayang, kemasi barang-barangmu. Kita akan tinggal di Villa Barat. Baiklah. Maureen buru-buru pergi ke kamarnya untuk mengepak barang bawaannya. Sisi tidak ada karena dia berada di tempat kakeknya. Maureen selesai berkemas dan keluar. Sean bertanya, Maureen, saya punya mobil yang dikirim ke sini, kan? Sudahkah Anda menerimanya? Sean hanya melihat Bentley Continental Maureen di halaman. Dia tidak melihat Porsche 888 miliknya. Marisa tiba-tiba berkata, kamu berani memberikan Porsche 911 yang jelek sebagai hadiah. Khusus diterbangkan dari Inggris. Dan saya pikir itu pasti mobil sport edisi terbatas. Saya bahkan menelepon beberapa teman untuk mengaguminya saat barang itu tiba. Pada akhirnya, itu hanya Porsche 911 biasa. Sean, kamu terlalu pelit. Keluarga Yuwono sangat kaya tetapi Anda hanya memberi putri saya sebuah mobil yang harganya hanya $100.000. Sean tidak tahu bagaimana menjelaskannya. Dia tidak ingin terlalu banyak orang mengetahui rahasia keluarga Yuwono. Di permukaan, mobil ini terlihat seperti Porsche 911, namun kenyataannya, itu adalah Porsche 888 dengan teknologi yang sudah puluhan tahun lebih maju. Itu adalah mobil yang bisa terbang dan berubah warna sesuka hati. Maureen bergegas dan bertanya, Bu, apakah mobil itu bersamamu? Marisa berkata dengan ekspresi jijik, mengapa saya menginginkan mobil itu? Putra Bibi Yates sedang dalam bisnis memodifikasi mobil. Putranya menginginkan mobil itu,
jadi saya memberikannya kepadanya. Maureen sangat marah. Mobil itu adalah hadiah dari Sean untuk saya. Bagaimana Anda bisa memberikannya kepada orang lain? Balas Marissa. Ini hanya Porsche 911. Bahkan tidak bisa dibandingkan dengan Bentley yang Anda kendarai sekarang. Untuk apa kamu menginginkannya? Jika Sean memberi saya Porsche 918 sebagai gantinya, saya tidak akan memberikannya kepada siapapun. Itu hanya Porsche 911, model lama yang harganya hanya $100.000. Itu bukan masalah besar. Sean berjalan dengan marah. Di mana mobil itu sekarang? Marissa sedikit terintimidasi oleh Sean sekarang. Apa yang kamu coba lakukan? Jangan bilang kau menginginkannya kembali. Aku sudah memberikannya. Saya tidak bisa mendapatkannya kembali. Paling-paling saya akan membayar Anda kembali uang. Berapa banyak yang Anda habiskan untuk mobil Anda itu? Saya akan mengembalikan uang itu kepada Anda. Sean mencibir. Kamu punya uang, kan? Baiklah, beri saya $1 miliar dan mobil itu milik Anda. $1 miliar? Kamu gila. Itu hanya Porsche 911. Apakah Anda pikir saya tidak tahu tentang mobil? Mobil itu hanya bernilai paling banyak 2-300 ribu. Marissa percaya bahwa Sean hanya serakah. Sean berkata dengan dingin, hentikan omong kosong itu. Dapatkan mobil itu kembali. Marissa memelototi Sean. Kamu menantu yang luar biasa. Beraninya kau berbicara padaku seperti itu di atas mobil murahan seperti itu. Aku sudah mengirimkan nomor Bibi Yates padamu. Jika Anda menginginkannya kembali, tanyakan padanya sendiri. Tidak seperti Anda, saya memiliki harga diri. Dengan itu, Marissa pergi dengan marah. Cynthia yang bijaksana memegang lengan Sean dan berkata, sayang, ini hanya sebuah mobil. Mengapa Anda tidak pergi ke toko mobil untuk membeli satu lagi untuk Maureen? Menurutku Tante Marissa adalah orang yang sombong. Dia sudah memberikannya jadi dia akan sangat tidak senang jika kamu memintanya untuk dikembalikan. Sean menghela nafas. Cynthia, Maureen, kamu tidak mengerti. Itu bukan Porsche 911 biasa. Jika ya, mengapa saya mengirimkannya jauh-jauh dari Inggris? Maureen bingung. Apakah ini versi modifikasi? Sean berhenti. Tidak tepat untuk menjelaskan terlalu banyak sekarang. Dia hanya mengangguk. Ya, ini adalah versi modifikasi khusus dan hanya ada satu di dunia, jadi aku harus mendapatkannya kembali. Mengetahui bahwa Sean secara khusus memodifikasi mobil itu untuknya, dia percaya bahwa interiornya pasti indah. Akibatnya, dia juga menginginkannya kembali sekarang. Karena itu, Maureen mengangkat telepon. Aku akan menelepon Bibi Yates. Halo, Bibi Yates, ini Maureen. Bagaimana kabarmu baru-baru ini? Seperti ini. Saya mendengar dari ibu saya bahwa dia memberi Anda sebuah mobil. Mobil itu pemberian suamiku. Bagaimana dengan ini? Saya akan memberi Anda 911 lagi. Bisakah Anda mengembalikan yang pertama kepada saya? Apa? Mobil itu bersama putramu. Bisakah Anda memberitahu saya di mana dia? Perusahaan mobil Sunrise. Oke, terima kasih. Bibi Yates, aku sendiri yang akan mendapatkannya dari dia. Setelah menutup telepon, Maureen berkata, mobil itu telah dikirim ke putra Bibi Yates untuk dimodifikasi. Sean berkata, untungnya, saya tidak mengirim kunci mobil. Mereka mungkin tidak bisa menyentuh mobil itu untuk saat ini. Aku akan pergi ke sana sendiri. Kalian pergi ke Villa Barat dulu. Apakah kamu ingin aku ikut denganmu? Tanya Maureen. Sean menggelengkan kepalanya. Tidak dibutuhkan. Pergi ke villa dengan Cynthia terlebih dahulu. Merapikan tempat, terutama tempat tidur kita.
Kita harus menemukan yang lebih besar. Jika tidak ada tempat tidur yang cukup besar untuk kita bertiga, pesanlah satu. Maureen dan Cynthia merasa malu. Mereka mengulurkan tangan untuk memukul Sean. Siapa yang mau tidur denganmu? Bab 558. Melihat dua wanita cantik yang wajahnya memerah, jantung Sean berdetak kencang. Dia merasa sangat bahagia. Tidak heran jika orang dengan uang dan kekuasaan memiliki beberapa wanita. Pada zaman kuno, kaisar memiliki banyak istri. Ini adalah hal yang baik untuk pria dan wanita. Bagi pria, dia bisa memiliki banyak wanita sekaligus. Bagi wanita, dia bisa memilih pria kaya yang sudah menikah daripada pria lajang tanpa status atau uang. 1. Ini adalah fenomena sosial saat ini. Tentu saja, situasi Sean, Maureen dan Cynthia berbeda. Tak satu pun dari mereka menghargai uang atau status. Mereka memilih untuk bersama karena mereka benar-benar tidak bisa hidup tanpa satu sama lain. Untuk saat ini, Sean berpisah dengan kedua wanitanya. Dia naik taksi ke Sunrise Automobile Company. Pintu masuk gedung terbuka dan ada banyak mobil mewah di dalamnya. Ada Ferrari, Lamborghini, Aston Martin, Dell. Di dalam, sekelompok pria dan wanita muda berusia 20-an sedang mengobrol di depan Porsche 888 milik Sean. Aku berkata, Harry, mengapa kamu tidak pergi ke sekolah akhir-akhir ini? Kamu sibuk apa? Jangan bilang kamu menghabiskan seluruh waktumu bermain dengan mobil. Akhir-akhir ini aku sibuk dengan urusan resmi. Bisnis resmi apa yang bisa kamu miliki? Mobil dan pacarmu. Ini adalah dua hal yang membuat Anda sibuk. Kok tiba-tiba minta foto ibuku waktu masih kecil? Jika Anda berani mendapatkan ide tentang dia, saya akan menghancurkan bisnis mobil Anda. Apa yang kamu bicarakan? Kawan, kau sangat tampan. Saya hanya ingin tahu dan ingin mengagumi seperti apa Bibi ketika dia masih muda. Tidak bisakah saya? Saya hanya menyukai gadis berusia 18 tahun. Saya sudah menemukan mereka yang berusia di atas 23 tahun terlalu tua. Sekelompok pria dan wanita muda sedang berbicara dengan keras. Sean berjalan perlahan saat dia mendengarkan percakapan mereka. Karena langkah kakinya yang ringan dan keributan mereka yang berisik, tidak ada yang memperhatikan kedatangan Sean. Sean merasa jengkel. Dia mengambil inisiatif untuk memanggil pemuda yang duduk di mobilnya, "Hei." Semua orang berbalik dan melihat Sean. "Siapa kamu?" Seorang anak laki-laki dengan pakaian hip-hop modis bertanya dengan arogan. Sean selalu merasa bahwa dia masih muda. Namun, melihat sekelompok pemuda ini, dia tiba-tiba merasa sangat tua. Setidaknya jika dibandingkan dengan mereka. Sean berkata, "Saya di sini untuk mengambil mobil saya." Pemuda itu bertanya dengan bingung, "Apakah Anda membawa mobil Anda ke sini untuk dimodifikasi? Apa kamu yakin? Kenapa aku tidak mengingatmu? Mobil yang mana milikmu?" Sean menjawab, "Yang kamu duduki." Pria muda itu tersenyum. Dia keluar dari mobil dan menilai Sean. "Oh, kamu menantu dari keluarga Susetia, Sean. Saya mendengar dari ibu saya bahwa keluarga Anda cukup terkenal di Inggris. Mereka tampaknya terkait dengan keluarga kerajaan. Mengapa Anda hanya mendapatkan Porsche 911 untuk istri Anda? Kamu terlalu pelit, Bung." Anak laki-laki lain di sampingnya juga tersenyum dan berkata, "Harry, saya bertanya-tanya mengapa ada mobil semurah ini di sini. Mobil sport yang harganya kurang dari $1 juta biasanya tidak diperbolehkan masuk ke tempat Anda. Jadi, mobil menantu ini yang tinggal di rumah istrinya." Beberapa pria sangat pelit. Ada juga seorang gadis yang cukup tampan. Dia ramping dan mengenakan bretel, tetapi lengannya dipenuhi tato.
Lengan rampingnya tertutup rapat. Gadis itu sedang mengunyah permen karet sambil mengejek. Jika saya memiliki suami yang pelit dan tidak berguna, yang memberi saya mobil jelek seperti Porsche 911 ini, saya akan mencambuk wajahnya menjadi bubur. Dengan itu, ekspresi gadis itu tiba-tiba berubah menjadi sangat lembut. Dia memegang lengan Harry dan berkata dengan manis, "Harry, aku sangat beruntung menjadi wanitamu. Mobil termurah yang Anda miliki tetaplah Porsche 918. Dalam perjalanan, Sean terus berfantasi tentang malam indah yang akan dia alami bersama Maureen dan Cynthia. Dia dalam suasana hati yang baik sepanjang perjalanan. Tanpa diduga, dia datang hanya untuk bertemu dengan sekelompok pemuda sombong yang berani mengejek Sean seperti ini. Terutama gadis dengan lengan bertato. Dia terlihat lembut dan lemah, tetapi kata-katanya sangat berbisa. Mencambuk wajahnya menjadi bubur. Siapa yang memberinya nyali untuk mengatakan hal seperti itu? Sean melirik mereka. Tak satu pun dari mereka dilatih dalam pertempuran. Mereka semua adalah anak-anak kaya yang hanya tahu cara bermain. Jika Sean menyerang, semua orang akan memuntahkan darah dalam waktu kurang dari 10 detik. Namun, Sean tidak layak memperjuangkan karakter yang tidak penting ini. Marissa pasti tidak akan melepaskannya jika dia tahu. Sean bisa menangani siapa saja, kecuali ibu mertuanya. Apalagi, dia harus mempertimbangkan perasaan Maureen. Oleh karena itu, Sean memandang Harry. Karena ibumu dan Marissa berteman baik, aku tidak akan berdebat denganmu hari ini. Tetapi jika ada teman Anda yang mengatakan kata-kata yang menghina lagi, saya akan memukul gigi mereka. Tandai kata-kata saya. Suara Sean setajam pisau dan sedingin anak panah. Para pemuda segera tutup mulut karena mereka bisa merasakan aura pembunuh Sean. Sean tidak punya waktu untuk menyia-nyiakannya. Dia pergi ke mobilnya dan mengeluarkan kunci mobilnya untuk membukanya. Dengan bunyi bip, pintu Porsche 888 terbuka. Suara kunci mobil Porsche 888 berbeda dari Porsche biasanya. Mobil ini diseret oleh truk derek. Harry dan yang lainnya tidak memiliki kuncinya, jadi mereka tidak tahu apa yang ada di dalamnya. Mereka mengira itu hanya Porsche 911 biasa dan tidak repot menjelajah. Namun, mereka merasa ada yang berbeda saat Sean membukanya. Suara itu terlalu berbeda. Sean membuka pintu kursi pengemudi. Suara bukaan pintu mobil juga berbeda. Mengapa kedengarannya sangat halus? Harry tertegun. Penggemar mobil seperti dia bisa mengetahui apakah sebuah mobil itu baik atau buruk hanya dengan suara pintu mobil yang terbuka dan tertutup. Saat Sean membuka pintu mobil, para pemuda melihat interior mobil. Ini bukan Porsche 911. Interiornya benar-benar berbeda. Ini, apakah sudah dimodifikasi? Persnelingnya juga berbeda. Harry dan yang lainnya semua terkejut. Saat ini, pacar mungil Harry yang tingginya hanya 158 cm tiba-tiba merunduk di bawah lengan Sean. Selangkah di depan Sean, dia duduk di kursi pengemudi.